Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Lia Nikmatus Solihah, mahasiswi semester 5 program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik. Dalam video kali ini akan membahas tentang alat-alat bersuci. Pertama-tama kita akan membahas tentang bersuci. Apa itu bersuci? Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Nah, contoh-contoh toharoh yaitu seperti berwudu, tayamum, dan mandi besar. Lalu apa bedanya berwudu, tayamum, dan mandi besar? Kita simak penjelasan berikut ini. Nah, berwudu itu seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini. Berwudu itu untuk menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas kecil. Yang kedua yaitu tayamum. Nah, bisa kita simak penjelasannya seperti yang ada pada gambar di samping. Tayamum itu bersuci dengan menggunakan selain air. Biasanya digunakan ketika air tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitu mandi wajib atau mandi besar. Mandi wajib ini dilakukan untuk membersihkan diri atau mensucikan diri dari hadas besar. Contohnya, setelah haid. Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Arti dari kata toharoh menurut bahasa yaitu bersih, suci, atau terbebas dari kotoran. Sedangkan toharoh secara istilah artinya yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, atau benda-benda lain dari najis, hadas dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bersuci. Macam-macam bersuci ada dua, yaitu yang pertama bersuci lahiriah dan yang kedua yaitu bersuci batiniah. Apa itu bersuci lahiriah? Bersuci lahiriah atau hissiyah yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Contoh, membersihkan badan, tempat tinggal atau lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis. Bersuci lahiriah yaitu ada dua, contohnya bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Kemudian yang kedua yaitu bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riya. Kita akan membahas tentang kedudukan air dalam bersuci. Yang pertama ada air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan ini biasa disebut dengan air mutlak atau air tohir mutohir. Air ini masih murni dan belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Jenis air inilah yang dapat digunakan untuk bersuci. Ingat, air dapat digunakan untuk bersuci selama bau, rasa, ataupun warnanya belum berubah. Apa saja yang termasuk air suci dan mensucikan? Yang pertama ada air hujan. Kemudian yang kedua ada air dari mata air. Kemudian yang ketiga ada air laut. Kemudian yang keempat ada air sungai. Yang kelima ada air es, air salju. Yang keenam ada air sumur dan yang terakhir ada air embun. Itulah yang termasuk dalam air suci dan mensucikan atau air tohir mutohir. Selanjutnya ada air suci tetapi tidak mensucikan. Air yang suci tetapi tidak mensucikan disebut dengan air tohir ghairu mutohir. Air ini suci, halal untuk diminum, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sekalipun air ini suci, tapi tidak bisa menghilangkan hadas. Yang termasuk ke dalam air yang suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang telah tercampur dengan benda-benda suci lainnya. Contoh lainnya ada air dari buah-buahan, air kelapa, halal untuk diminum, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian ada air
dari pepohonan, dan ada pula air yang telah tercampur dengan kopi, teh, susu, dan sebagainya. Air ini tercampur dengan benda suci lainnya, sehingga air yang telah berubah warna, rasa, bau, itu termasuk air yang tidak dapat digunakan untuk mensucikan. Selanjutnya ada air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Air yang telah tercampur dengan benda-benda lainnya, terlebih lagi kotoran, najis, maka tidak bisa untuk diminum, apalagi untuk bersuci. Setelah mempelajari air mutanajis, kita akan lanjut pada pembahasan air mustakmal. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Air mustakmal adalah air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula dan bekas pakai untuk bersuci walaupun belum berubah atau tidak berubah warnanya. Mengapa air mustakmal tidak bisa digunakan untuk bersuci? Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah tercampur atau terkena dengan najis atau kotoran-kotoran lainnya, sehingga tidak baik bagi kesehatan dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian ada air musyammas. Air musyammas yaitu air yang makruh untuk digunakan bersuci. Air musyammas ialah air yang terkena sinar matahari atau terik matahari dan disimpan dalam wadah yang selain emas sehingga dapat berkarat. Bersuci selain menggunakan air dapat dilakukan dengan menggunakan benda padat. Benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda-benda yang dapat menyerap air. Contohnya yaitu bersuci dengan menggunakan batu. Bersuci dengan batu ada syarat-syaratnya loh. Yang pertama yaitu menggunakan 3 buah batu. Syarat yang kedua yaitu batu yang digunakan dapat membersihkan. Yang ketiga yaitu belum mengering. Syaratnya ketika bersuci menggunakan batu, kotoran atau najis yang akan dibersihkan itu belum mengering atau masih basah. Kemudian syarat yang keempat yaitu belum berpindah. Dan yang kelima tidak bercampur dengan najis-najis lainnya. Yang keenam yaitu tidak meluber kemana-mana. Yang ketujuh batu yang digunakan dalam keadaan tidak basah. Dan yang terakhir batu dalam keadaan suci. Jangan sampai bersuci menggunakan batu yang telah terkena najis ataupun basah, karena itu tidak memenuhi syarat-syarat bersuci menggunakan batu. Nah, kemudian kita akan lanjut pada pembahasan bersuci menggunakan benda padat selain batu. Selama kita tidak bisa menemukan air dan batu, kita bisa menjumpai atau menemukan benda-benda lain yang dapat digunakan untuk bersuci, itu boleh. Contohnya tisu, ranting, dan daun-daun kering yang dapat digunakan untuk bersuci. Demikianlah video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.